Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan tahya bihi haqa'iqul iman fil qulub. Ashhadu an la ilaha illallah ghafirudz dzunubi liman yatub. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sahibu maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersama-sama la haula 3 kali. Siap? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Habaiban al-afadil, para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cintai dan kita hormati serta kita muliakan Habibul Fadil, Habib Mustafa Al-Khirin, juga para habaib yang lainnya, ulama anal ajilla, segenap para wurrathil Habib, pewarisnya Rasulullah, para kiai, para ustadz, ahli ilmu, kita hormati dan juga kita cintai. Dan kita doakan semoga para guru-guru kita diberi kesehatan panjang umur fi ta'atillah wa rasulih. Tak lupa ayahanda kita, pimpinan dari lapas ini, yaitu Bapak Hanafi, yang sudah memberi kata sambutan. Kita doakan semoga juga beliau diberi kesehatan dan panjang umur fi ta'atillah. Juga tak lupa para sesepuh, para orang tua, sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Panjenengan semuanya, khususnya panitia,
pelaksana Majelis Maulid Nabi di siang atau di pagi hari ini, Allah yujzihim khairan katsira. Semoga pengorbanan dan lelahnya dibalas dengan balasan yang baik dari Allah. Segenap para saudaraku sekalian, para bapak, para abang-abang saya semuanya yang duduk di tempat ini, Habib doakan hafizakumullah, semoga Allah menjaga kalian. Ra'akumullah, semoga Allah memelihara kalian. Rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah menyayangi kita semuanya hingga menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat dan menjalani sisa hidup dalam takwa dan taat sampai kalau harus meninggalkan dunia matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, berbahagia sekali bisa kumpul dengan sampean di tempat ini. Bahagia campur aduk dengan bangga karena tempat yang biasanya dihuni oleh orang-orang yang harus menerima ketetapan dari hukuman yang sudah ditentukan atau hal yang kurang baik disebutkan, ternyata di dalamnya terdapat taman sorga Allah. Ternyata di dalamnya panjenengan semuanya cinta Rasulullah. Ternyata masih ada benih, masih ada bibit yang bisa tumbuh, yang bisa hidup dan bisa mengantarkan ke masa depan yang lebih baik. Ingat, masa depan saya dan kalian bukan di dunia para bapak. Dunia ini terlalu sebentar kalau dikatakan masa depan. 60, 70 tahun terlalu sebentar. Masa depan saya dan kalian nanti kalau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan gagal karena miskin di dunia, silahkan gagal karena tak punya jabatan, jadi orang biasa di dunia, tapi jangan sampai gagal di mata Allah. Jangan sampai gagal di sakaratul maut. Jangan sampai gagal di liang lahat. Jangan sampai gagal di mahsyar. Jangan sampai gagal melewati sirat. Jangan sampai gagal di mizan. Karena kehidupan yang abadi sarmadia hanyalah kehidupan saat kita pulang menghadap Allah. Di sini kita hanya lewat dan mampir saja. Selanjutnya kita harus pulang berhadap Allah untuk mempertanggungjawabkan dengan apa yang kita ucap, apa yang kita perbuat, dan buahnya nanti akan kita lihat saat kita pulang menghadap Allah. Allah sangat sayang kepada saya dan kalian, melebihi sayangnya ibu bapak saya kalian kepada kita semua. Allah sangat sayang kepada kita semua, melebihi sayangnya semua makhluk ciptaannya kepada kita semua. Habib baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ada suatu riwayat, idza asal abdu ista'dzana makanuhu minal ard. Jika kalau ada orang maksiat berbuat dosa,
maka tempatnya yang ditinggal dari bumi minta izin kepada Allah, izin li ya Rabbi an yakhsifahu khasfa. Ya Allah, saya minta izin ingin menelan hidup-hidup orang yang berbuat dosa ini. Kemudian istadzana sakfuhu minas sama, atapnya yang berupa langit juga minta izin kepada Allah, izinkan aku untuk merobohkan diri ke orang yang berbuat dosa ini. Kalian dengar apa kata Allah? Kalian dengar apa kata Allah? Da'uh, jangan macam-macam dengan hamba saya. Biarkan, buminya sudah tidak sabar ingin menelan orang yang berbuat dosa, membuat kerusakan di bumi. Langitnya juga sudah tidak sabar ingin meruntuhkan dirinya, menyiksa si pendosa. Tapi Rabbul Alamin yang menciptakan saya dan kalian menjawab seruan langit dan bumi, biarkan, tinggalkan hamba-hambaku, jangan kalian siksa mereka. Innakuma lam takhluqah, kalian tidak ikut menciptakan orang itu. Ana khaliquh, saya yang menciptakan. Hei bumi, hei langit, dimarahin sama Allah, kamu udah ikut menciptakan dia. Saya yang menciptakan, jangan macam-macam dengan ciptaan saya. La'allahu yatub, saya akan tunggu, barangkali dia sadar, barangkali dia kembali, barangkali dia mau kembali kepada saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ada orang tua punya anak nakal, itu tetangganya sudah tidak sabar. Biasanya tetangganya yang tidak kuat. Betul? Bilang sama bapak ibunya, duaan mari anakmu, Pak. Tuang mari anak sampean ini. Kok jadi maaf, jadi sampah masyarakat, kata tetangga. Tapi seorang ibu jawabannya gimana? Ojo, jangan. Walaupun nakal, ini anak saya tunggu tobatnya. Siapa tahu tidak kena sekarang, kena nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Tetangga tidak tahu menahu. Allah begitu sama saya dan sampai. Pak, kalau misalnya sama Bapak Kepala Lapas yang hadir semua ini dikasih uang 5 jutaan, misalnya, tidak beneran, adegan ini berbahaya, bisa bangkrut nanti. Misalnya perkataannya bukan roti, uang 5 jutaan, senang apa tidak? Alhamdulillah. Sampean bilang apa ke Pak Hanafi? Baik tidak Pak Hanafi? Masya Allah. Kalau uang 5 jutaannya tiap minum, Habib, enak Beb mondok di Pamekasan, tiap Jumat dapat 5 juta, baik tidak Pak Hanafi? Subhanallah, tambah tadi, baik banget, plus gak ada mulai, gak mau pulang, mencoba golek duit lesok, di sini dikirim, alhamdulillah. Kalau tiap minggu 5 juta, subhanallah. Kalau sampai dikawinkan lagi di sini, senang tidak? Oh, Pak, sampean bilang apa ke Pak Hanafi? Sampean benci apa cinta? Senang apa benci? Senang lah, Beb. Ini manusia Pak, manusiawi begitu.
Kalau orang dikasih-kasih, pasti orang itu senang sama yang ngasih. Apalagi terus-terusan, betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti bisa kita bicarakan berdua, Pak. Siapa tahu direstui. Coba dengerin. Baru ngasih uang 5 juta sampai langsung senangnya luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala tak pernah berhenti memberi kepada kita. Sampean disehatkan sama Allah, sampean dibahagiakan sama Allah, sampean makan rezeki Allah, sampean hidup di dunianya Allah, sampean dirawat sama Allah, sekalipun berulang kali masuk terjerumus di lembah yang sama, di dalam hal yang tidak baik, tapi Allah tetap tidak putus ngirim rahmatnya kepada kalian semuanya. Cuma masalahnya saya dan sampean tidak tersentuh, tidak jatuh cinta. Kenapa? Karena tidak merasa diberi sama Allah. Tiap hari menghirup udara kayak tidak merasa bukan Allah yang ngasih. Sehat bukan Allah yang ngasih. Kita ketutup, kita punya hati ketutup. Kita tidak merasa bahwa setiap saatnya yang ngasih kita adalah Allah. Jadi kalau orang lain ngasih sesuatu dari uang, kita langsung suka dan senang. Bagaimana jika yang memberi terus menerusan dan tidak peduli dengan apa yang kita perbuat? Seharusnya kita cinta dengan Allah subhanahu. Allahnya cinta sama sampean, masa kita tidak cinta sama Allah? Wa huwa ghaniyun 'anil 'alamin. Dan Allah itu tidak butuh sebenarnya dengan kita, tapi Dia melaporkan kepada kita, aku cinta kepada kalian. At-taibu habibullah. Orang yang berbuat dosa dan taubat adalah kekasih Allah. Langsung dapat pangkat habibullah. Habibullah ini pangkatnya Rasulullah, Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, tinggian Habibullah. Tapi kata Nabi, orang yang taubat dari dosa langsung naik derajatnya menjadi kekasih Allah subhanahu. Bukan orang yang haji 50 kali bolak-balik ke Mekah Madinah, bukan yang sedekah miliaran, bukan yang sujud sampai hitam dahinya, tapi justru yang berbuat dosa kemudian mengakui dosanya dan mengakui punya Allah sebagai orang yang mengampuni dosanya. Dia kembali kepada Tuhannya, langsung Allah umumkan, dia kekasihku, jangan diganggu, dia kekasih saya. Dia dianggap kekasih bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah. Nabi Musa itu pernah munajat, ya Rabb, idza da'akal asi kaifa tujibu. Kalau ada orang ahli maksiat manggil-manggil nama sampean, ya apa sampean jawab ya Allah? Katanya Allah, aqulu labbaika labbaika labbaik. Saya jawab 3 kali Musa. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Wa idza da'aka al-'abid kaifa tujibu. Kalau ada ahli ibadah ya Allah yang manggil sampean, ahli ibadah nih, tiap hari di masjid tidak pernah keluar, gimana sampean menjawabnya ya Allah? Kata Allah, aqulu labbaik. Saya jawab ada apa? Sekali tok. Kaifa dzalik, kata Nabi Musa. Kok bisa ya Allah? Yang ahli ibadah sampai jawab 1 kali, sedangkan yang ahli maksiat manggil-manggil sampai jawab 3 kali. Perhatianmu kok lebih besar kepada yang maksiat? Jadi kalau orang-orang yang tinggal di sini manggil Allah, itu sinyalnya 4G. Beneran. Jadi kalau sampean manggil ya Allah, jawabannya cepet. Justru kami yang ada di masjid ini doa mungkin sinyalnya lemot, apalagi kota internetnya habis. Nabi Musa bingung kok bisa gitu. Ya apa ini? Dah terbalik ya Allah. Bukankah yang taat seharusnya dimanja? Dengerin jawaban Allah. Ya Musa,
i'tamadal abid bi'amalihi wa'tamadal asi birahmatihi. Wahai Musa, orang yang ahli ibadah itu dia mengandalkan ibadahnya memanggil namaku. Sedangkan orang yang ahli maksiat itu manggil-manggil namaku, dia tidak punya modal apa-apa, cuma nyandar ke rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya masuk ke sini, saya merasa bukan lebih suci, karena ternyata perhatian Allah kepada kalian lebih besar para bapak. Kami yang bersorban begini, mungkin kami merasa ya Allah masih sombong. Saya tadi sholat subuh, saya tadi sedekah, saya sudah haji, saya sudah ini. Itu yang menutupi antara kami dengan Allah. Tapi pengakuan kalian, kepolosan hati kalian, pengakuan iktiraf kalian di depan Allah, itu yang membuat Allah cinta kepada kalian. Apakah kalian cinta Allah? Siapa yang kalian cinta? Cinta siapa? Jangan biarkan Allah bertepuk sebelah tangan. Kalau kalian yang memanggil, Allah cepat jawabnya, karena mengakui dan merasa tak punya apa-apa. Makanya tuh Nabi Yunus yang dimasukkan ke perut ikan dalam lautan yang dalam, cepat diangkat teleponnya karena iktiraf kepada Allah. Subhanaka inni kuntu, Subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kata Nabi, hebat doa Yunus ini. Awalnya tahlil la ilaha illa anta, di tengah-tengahnya tasbih subhanaka, di ujungnya ngakui dosa inni kuntu mada'a bihi makrub wala mahmum. Tidak berdoa dengan doa ini orang yang kesusahan, orang yang susah dengan doa ini berdoa, pasti akan dilapangkan susahnya oleh Allah. Kenapa? Karena ngaku. Yang repot kalau udah ngaku. Sudahlah nakal udah ngaku. Wah, ini repot. Melanggarnya karena sombong. Tuh ingat mungkin dulu pernah ngaji dilanggar. Nabi Adam pernah masuk surga, betul? Makan buah khuldi di surga, betul? Akhirnya dikeluarkan dari surga. La taqraba hadhihi syajara fatakuna minal zalimin. Fa'azallahuma syaitan fa'akhrajahuma mimma kana fi. Siapa yang keluar dari surga? Nabi, bapak saya dan sampai. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Terus Nabi Adam tobat. Itu baru melanggar satu kali, Pak. Hukumannya langsung keluar dari surga. Kemudian dipisahkan dari istrinya. Bahkan pakaiannya dicopot. Saya sampai berulang kali bikin maksiat, alhamdulillah seger waras. Betul? Alhamdulillah istri ada, semua ada, ketutup. Ini ketangkep ya gara-gara karena kelewatan saja. Sebenarnya sudah berulang kali tidak ketangkep, ditutup sama Allah, gitu betul? Betul apa tidak? Subhanallah. Tapi dengerin perbedaannya. Ada lagi yang namanya setan. Tahu setan? Kenal? Sallallahu Muhammad. Itu setan disuruh sujud tidak mau sujud. Aba wastakbar wa kana minal zalimin. Sombong. Nabi Adam, dia bertobat kepada Allah karena kesalahannya. Dia berdoa, Rabbana
ya Allah kami zalim. Langsung diterima taubatnya setelah bertawassul dengan Nabi Muhammad. Setan dak tobat sampai sekarang. Kontrak permusuhan dengan Allah sampai hari kiamat. Bahkan dia cari teman sebanyak-banyaknya biar rame di neraka. Setan susah tobatnya, Nabi Adam gampang tobatnya. Kenapa Habib? Karena dua ciptaan Allah ini berbeda cara maksiatnya. Nabi Adam maksiatnya karena syahwat. Maksiat kalau dari syahwat gampang sadarnya, gampang tobatnya, kata Imam Ghazali dalam Ihya. Tapi kalau maksiat didasari sombong seperti setan, disuruh sujud tidak mau, sombong, maka susah bangunin orang sombong sampai kiamat dak sadar-sadar itu setan. Pernah kirim salam ke Nabi Musa, mau tobat. Kata Nabi Musa, kata Allah, Musa kalau mau tobat suruh sujud ke kuburannya Nabi Adam. Setannya jawab, waktu hidupnya saja saya dak sujud, apalagi matinya. Cengkal ini. Jadi karena dasarnya maksudnya Habib, kita ini semua punya dosa, saya punya dosa. Tapi kalau dosanya itu dari syahwat, nafsu dan iktiraf, ngakui Rabbana zalamna, gampang tobatnya, gampang berubahnya. Yang repot kalau sombong, dan merasa salah, dan mau ngaku, wah ini repot. Hatta dihukum mati, dan berubah dia. Bahkan sampai dikubur, dan berubah dia. Kalau sudah penyakitnya sombong, mutajahir, sombong ke Allah, berani ke Allah, tidak mau mengakui bahwa dia lemah, tidak mau mengakui bahwa dia zalim, dia terang-terangan, malah na'udzubillah berani melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang kayak gini susah. Makanya yang hadir ini insya Allah gampang diterima taubatnya kalau kita ngakui dosa-dosanya. Siap kita mengakui, tidak usah malu. Wong yang ngaku ke Allah, Allah sayang, memang nunggu-nunggu kita. Tidak ada nih yang siata itu harwara. Kalau kamu datang ke Allah jalan kaki, aku lari menjemput kalian, kata Allah. Kalau kalian datang kepadaku 1 jengkal, aku jemput kalian 1 meter. Lebih dekat lagi Allah, lebih lagi perhatiannya kepada kita semua. Tidak usah malu kita kalau sesama makhluk curhatnya, tapi kita curhatnya minta ke Gusti Allah Subhanahu. Rabbana ya Rabbana, semua zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus semuanya, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lagi, Rabbana ya Allah, kami zalim ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Beri kami hidayah ya Allah. Wa tarhamna lanakunanna ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Sekali lagi, Rabbana zalim kami ya Allah. Banyak dosa kami.
maksiat dan dosa. Ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa ibu dan bapak kami. Lagi ya Rabbana, ya Rabbana, zalamna anfusana. Ampuni dosa keluarga kami, juga anak-anak kami ya Allah. Beri kami hidayah. Pak, ada bu ibu lagi marah sama anaknya. Anaknya nakal sekali. Ibu-ibu itu ambil sapu-sapu. Anaknya tidak mau ngaji. Anaknya tidak mau mondok, tidak manut, ngelawan. Diambilin sapu-sapu, dipukul anaknya. Anak itu nangis. Dia nangis sambil teriak, ibu, ibu, dipukul. Karena pukulannya tidak mau berhenti, akhirnya anak itu lari. Dia lari tapi tidak jauh, lari ke teras rumah. Diusir sama ibunya, kalau kamu tidak mau ngaji, tidak mau mondok, kalau kamu mau nakal, pergi dari sini. Diusir. Anak itu nangis sambil keluar dari rumah. Hujan turun, ibunya tutup pintu, anaknya keluar. Ada orang lewat, ngelihat anak kecil di pintu gerbang rumah, ngelihat anak kecil di depan pintu rumah. Allah, Allah. Anak kecil itu ngintip ibunya, berharap ibunya keluar bukain pintu. Sambil nangis itu anak ada di pintu gerbang rumah, walaupun kehujanan dia tidak pindah. Ngetok pintu dan didengerin sama ibunya karena ibunya sudah marah betul. Terus dari pagi sampai siang anak itu udah putus asa ngetok pintunya rumahnya dia. Ibunya tidak peduli karena marah banget. Akhirnya di saat derasnya itu hujan, si ibu ngintip dari jauh. Dari sela-sela jendela diintip, ngelihat anaknya kehujanan di depan, sambil nangis, minta dibukain pintu. Kira-kira kasihan tidak? Ibunya masih gak selesai marahnya. Dibukain pintu bukan malah ahlan wa sahlan, bukan welcome. Diambilin sapu-sapu lagi, dipentungin lagi. Ya Allah, lari anak itu. Tutup lagi pintunya. Dah lama si anak itu mendekat lagi, ngetok pintu lagi. Bu, maaf bu, saya salah bu, maaf, saya ngaku, bukain pintu bu. Ibunya ngintip lagi. Anak ini kurang ajar katanya. Ini tepat ke ibu Baria ini. Marahan ini. Dibuka pintu, dipentung lagi, lari lagi anak itu. Allah, sudah lari tutup pintu, deket lagi ibu anaknya itu. Ngetok pintu lagi, dia tidak putus asa untuk mengetuk pintu rumah ibunya. Kira-kira kalau manusia lama-lama dibukain pintu tidak? Halo? Lama-lama dibukain pintu tidak sama ibunya? Kalau terus-terus anaknya ada putus asa, ngetuk pintu lagi, kira-kira ibu itu tega apa tidak anaknya di luar? Dibuka enggak pintunya? Allah. Waktu kejadian itu ada orang ahli maksiat lewat. Ya Allah, kata ahli maksiat itu, ya Allah, saya tahu nambengnya anak ini, nakalnya anak ini, berulang kali diusir oleh ibunya, tapi anak ini
kali juga mengetuk pintu ibunya, lama kelamaan dibuka juga ya Allah. Masa sampai Anda buka pintu untuk saya ya Allah? Jika hambamu seorang wanita ini mau membuka pintu untuk anaknya yang berulang kali mengetuk pintu rumahnya, fakaifana, bagaimana denganku ya Allah? Bukalah pintumu untukku ya Allah. Akhirnya orang ini tidak putus asa. Bukan 3 kali, 100 kali dia berulang kali ketuk pintu sampai dia taubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir ini dari Habib. Ada orang ziarah ke Madinah, ke makomnya Nabi. Semoga nyampe semuanya. Ada yang amin tapi tidak percaya. Oh, sok potonganku nyampe be. Tidak ada yang mustahil, Bapak. Betul? Husnudzon sama Allah. Aku loh be, hukuman sampai mati be. Mosok aku nyampe ke Madinah. Siapa tahu nyampe mimpinya. Insya Allah, Allah punya kuasa, ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, karena tujuannya setan membuat kita putus asa. Kalau sudah putus asa, putus hubungan sama Allah, itu ghayatul maqsad, puncak dari tujuan setan, biar kita putus hubungan sama Allah. Kalau sudah putus sama Allah, waduh, sudah jadi koncoan. Setan sudah tahu begitu. Jadi jangan pernah putus asa. Ini ada orang ini ya Allah nambeng, mursal, dosanya banyak, kok pas ziarah ke Madinah ditakdir. Nyampe di depan makom Nabi, dia salaman sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, katanya. Selamat kepadamu ya Rasulullah. Terus dia noleh ke atas, munajat ke Allah. Ya Allah, hadza nabiyyuk. Ya Allah, ini depan saya ada Nabi sampean sekarang. Saya ini hambamu, sudah sampean tahu banyak dosa ya Allah. Wasyaiton aduuk, sedangkan setan musuh sampean ya Allah. Kalau ini Nabi sampean, setan musuh sampean, saya ini hambamu yang banyak dosa. Kalau sampean ngampuni dosa saya, maka yang bahagia itu Nabi sampean, yang susah itu setan ya Allah. Tapi kalau sampean tidak ngampuni saya ya Allah, yang susah itu Nabi sampean, yang senang saya, monggo sampean kerso yang mana ya Allah. Bagus tidak? Boleh ditiru tidak? Allah, Rasulullah Muhammad. Kalau kita ini tidak diampuni sama Allah, berarti yang senang siapa? Tapi kalau kita diampuni sama Allah, yang senang Nabi kita, Nabi Muhammad. Dari senangnya syafaati li ahlil kabair min ummati, saya akan ngasih pertolongan untuk umatku yang berdosa besar. Saya tunggu kalian di Telaga Kautsar, saya tunggu kalian di mizan, saya tunggu kalian di Siratal Mustaqim. Makanya di penutup pengajian Habib ingin bareng-bareng kita manggil nama Allah. Bareng-bareng saya dan sampean minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita baca istighfar 7 kali. Yang rokokan, rokoknya disimpan dulu karena akan menyebut nama Allah. Jadi ayo kita istighfar 7 kali. Setelah itu kita panggil nama Allah, dan Allah janjinya tadi mau jawab panggilan kita. Labbaik 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 abdi, ada apa hambaku, ada apa hambaku, ada apa hambaku. Begitulah janjinya, innahu la yukhliful mi'ad, dia tidak pernah ingkar janji kepada hamba-hambanya. Bareng-bareng semuanya menunduk, tidak perlu noleh-noleh, satukan pikiran dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang pikiran yang lain. Yang menghidupkan saya kalian adalah Allah, yang mematikan juga Allah, yang bikin susah senang juga Allah. Baik-baiklah sama Allah, baik-baiklah sama Allah, berbaik-baiklah sama Allah. Kembalilah kepada Allah, Allah akan membuat kalian senang semuanya.
Dia menunggu suara kita. Bareng-bareng kita baca istighfar 7 kali untuk menebus dosa panca indera kita, dan Allah akan menerima pertaubatan ini bareng sama Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Minta ampun, jangan sombong. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya panggil. Dia mencintai kalian, dia menunggu kalian. Panggil. Dia sayang sama kalian, dia perhatian sama kalian, dia mendekati kalian, dia mengetahui acara kalian. Ada di genggamannya semua kehidupan kalian. Ya Allah, kami kumpul-kumpul ingin minta ampun ya Allah. Kami ngaku banyak dosa ya Allah. Kami ngaku banyak dosa ya Allah. Nikmat-Mu kami balas dosa ya Allah. Ampuni ya Allah. Beri kami hidayah ya Allah. Sadarkan kami ya Allah. Wahai yang menjawab seruan ini, wahai yang mendengar doa ini, wahai yang berjanji akan datang kemari, wahai yang berjanji dekat dengan kami. Ini dia hamba-hamba-Mu datang mengetuk pintu kemurahan-Mu. Ya Allah, kami tak punya apa-apa selain dosa yang bertumpukan. Ibadah kami tidak punya, ibadah kami tidak ada. Kami hanya punya dosa ya Allah. Kami kalah dengan nafsu ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami gampang terjerumus ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami fakir ya Allah. Kami butuh kepadamu ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Ambillah jiwa ini ya Allah. Bersihkan dan sucikan ya Allah, sebagaimana Kau sucikan orang-orang soleh dari hamba-Mu. Kami juga hamba-Mu, kami juga ciptaan-Mu. Kami minta ya Allah, kami minta ya Allah, bersihkan dan sucikan jiwa raga kami. Kami minta ampun, kami minta maaf, kami zalim, kami minta hidayah
kami minta istiqamah, kami minta takwa, kami minta kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan merasa jauh Bapak. Bapak harus yakin tidak ada yang sempit dari hidupnya Bapak. Kalau semua orang meninggalkan Bapak, Allah tidak akan meninggalkan Bapak. Kalau semua orang membenci Bapak, Allah tidak benci sama Bapak. Kalau semua orang meninggalkan Bapak, Allah akan tidak meninggalkan Bapak. Allah akan menerima Bapak apa adanya. Allah akan menerima kalian apa adanya. Kalau semuanya membenci, Allah sayang. Kalau semuanya meninggalkan, Allah datang. Kembalilah kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kembalilah kepada Allah. Ketuklah pintu Allah. Jangan putus asa Bapak. Jangan putus asa teman-teman. Jangan putus asa saudara sekalian. Allah sangat baik. Ada masa depan yang Allah siapkan untuk kalian. Yang penting kalian ngaku minta maaf kepada Allah, maka Allah akan menjemput kalian dengan hidayahnya. Dan akhirnya matinya husnul khatimah. Matikan dalam keadaan iman dan Islam. Akhir hidup kami ya Allah dengan iman, dengan tauhid. Mati kami ya Allah. La ilaha illallah. Semuanya. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu